Halo semuanya, selamat datang kembali. Kita semua pasti punya satu teman di grup yang punya zona waktunya sendiri. Kalau kita janjian jam 10 pagi, kita tahu dia baru akan muncul jam 11 atau bahkan setengah 12. Atau jangan-jangan teman itu adalah kamu sendiri? Ketika seseorang selalu datang terlambat, respons pertama masyarakat biasanya adalah menghakimi. Kita sering menganggap mereka sebagai orang yang malas, egois, atau tidak menghargai waktu orang lain. Tentu saja, merasa kesal karena menunggu itu sangat wajar. Tapi, tahukah kamu, dari kacamata psikologi, kebiasaan selalu terlambat yang kronis jarang sekali berakar dari niat buruk atau rasa tidak hormat. Ada proses psikologis dan kognitif yang sangat kompleks dan kadang tidak disadari di dalam otak orang-orang yang suka terlambat. Hari ini kita akan membongkar isi kepala mereka. Mari kita bahas mengapa beberapa orang rasanya mustahil untuk datang tepat waktu. Alasan psikologis pertama dan yang paling umum adalah fenomena yang disebut time blindness atau kebutaan waktu. Orang dengan kebutaan waktu memiliki struktur otak yang kesulitan mengukur berlalunya waktu secara akurat. Kondisi ini sangat umum ditemukan pada individu dengan ADHD. Meskipun orang tanpa ADHD juga bisa mengalaminya. Bagi kita, 5 menit terasa seperti 5 menit. Tapi bagi mereka, saat mereka sedang fokus mengerjakan sesuatu, 1 jam bisa terasa seperti 10 menit. Sebaliknya, saat mereka sedang bosan, 10 menit bisa terasa seperti berjam-jam. Karena jam internal di dalam otak mereka tidak berfungsi akurat. Mereka benar-benar kehilangan orientasi waktu. Mereka tidak bermaksud telat, mereka sungguh mengira waktu belum banyak berlalu. Poin kedua sangat erat kaitannya dengan poin pertama, yaitu planning fallacy dan bias optimisme. Orang yang sering terlambat adalah orang yang terlalu optimis. Ketika mereka merencanakan untuk pergi, mereka hanya menghitung waktu tempuh ideal. Mereka berpikir, mandi 5 menit, pakai baju 2 menit, perjalanan 15 menit. Berarti aku butuh 22 menit. Apa yang salah dari perhitungan ini? Mereka lupa memasukkan variabel tidak terduga ke dalam rumus mereka. Mereka tidak menghitung waktu untuk mencari kunci motor yang hilang, durasi menunggu lift, atau kemungkinan macet di jalan. Mereka selalu membayangkan skenario paling mulus. Padahal di dunia nyata, hal-hal kecil selalu memakan waktu lebih lama dari yang kita perkirakan. Alasan ketiga ini pasti sangat sering dialami oleh para tukang telat. Mari kita sebut ini sebagai sindrom satu hal lagi. Secara psikologis, ini adalah masalah kesulitan bertransisi dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Saat mereka sudah siap untuk berangkat dan punya waktu sisa 5 menit, mereka merasa waktu tersebut sayang kalau tidak dimanfaatkan. Jadi mereka berpikir, aku masih punya 5 menit, aku bisa balas email ini dulu. Atau, aku cuci piring ini sebentar deh sebelum pergi. Niatnya ingin produktif, tapi aktivitas kecil itu ternyata memakan waktu 15 menit. Pada akhirnya, usaha mereka untuk memaksimalkan setiap detik justru menjadi bumerang yang membuat mereka terlambat. Poin keempat sangat menarik. Beberapa orang terlambat karena mereka secara tidak sadar adalah pecandu adrenalin. Ada tipe kepribadian tertentu yang sangat sulit memotivasi dirinya sendiri kalau tidak ada tekanan. Kalau mereka punya waktu 2 jam untuk bersiap-siap, mereka tidak punya energi untuk bergerak. Otak mereka tidak memproduksi cukup dopamin. Tapi, begitu waktu tersisa 15 menit,
dan mereka tahu mereka akan terlambat, otak mereka langsung membanjiri tubuh dengan adrenalin dan kortisol. Kepanikan itulah yang akhirnya memberikan mereka dorongan energi untuk bergerak cepat. Mereka tidak menyadari siklus ini, tapi otak mereka secara konstan menciptakan krisis buatan agar mereka bisa berfungsi. Alasan kelima yang sering disembunyikan rapat-rapat, kecemasan atau anxiety. Banyak orang yang sengaja datang terlambat karena mereka sangat cemas dengan interaksi sosial. Datang tepat waktu atau datang terlalu awal berarti mereka harus berada di ruangan kosong, menunggu sendirian, atau harus basa-basi dengan orang yang baru datang. Bagi orang yang memiliki kecemasan sosial, situasi itu sangat menakutkan dan canggung. Datang terlambat ketika acara sudah dimulai atau orang-orang sudah berkumpul terasa lebih aman karena mereka bisa langsung membaur ke dalam keramaian tanpa menjadi pusat perhatian awal. Jadi, kebiasaan terlambat jauh lebih kompleks daripada sekadar tidak menghargai waktu. Ada masalah persepsi waktu, manajemen transisi, hingga kecemasan yang bermain di alam bawah sadar mereka. Namun, ini bukan berarti perilaku terlambat bisa terus dimaklumi. Memahami alasan psikologisnya adalah langkah pertama untuk memperbaikinya, bukan menjadikannya sebagai alasan. Untuk kamu yang sering terlambat, mulailah berlatih mengatur waktu jeda ekstra, dan berhentilah melakukan satu hal lagi sebelum pintu tertutup. Apakah kamu tipe yang selalu datang paling awal? Atau si tukang ngaret yang sering bikin teman-temanmu gregetan? Poin mana yang paling menjelaskan kondisimu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, bagikan video ini ke teman kamu yang selalu terlambat tanpa bermaksud menyinggung tentunya. Dan pastikan sudah subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.